Pengelolaan cagar biosfer dunia, itulah topik perbincangan di segmen Public Corner White Shot pada sore kali ini, pemirsa. Pak Bupati, langsung saya ingin tanyakan, ini bagaimana sebenarnya implementasi dari konsep cagar biosfer dunia ini untuk kepentingannya bagi pemerintah daerah Wakatobi? Baik, jadi cagar biosfer ini kan saya katakan tadi bahwa ini satu contoh pembangunan yang berkelanjutan. 3 aspek tadi, budaya, lingkungan, dan manusia tercapai kesejahteraannya. Oleh karenanya maka ini menjadi sebuah vision ya, satu framework yang harus berada dalam framework ini. Inti daripada implementasinya adalah kita kembali ke jati diri bangsa yang namanya gotong royong. Itu jadi bagaimana memampukan masyarakat bergotong royong dalam konteks bagaimana ekonomi berkembang tapi memperbaiki lingkungan, dan juga bagaimana kearifan itu terjaga. Oleh karenanya maka dalam implementasinya nampak dalam budget pembangunan, budget pemerintah daerah di APBD-nya itu selalu diarahkan ketiga komponen ini. Pendidikan, maka pendidikan yang pasti lari kepada karakter building anak. Dalam aspek pelaksanaan pembangunan perikanan, lari kepada bagaimana memelihara, bukan hunting. Bagaimana kita memelihara, menanam budidaya rumput laut dan lain sebagainya. Kita bicara tentang jalan, bangun jalan tapi jangan memotong pohon kalau tidak penting. Justru peliharalah pohon-pohon itu. Kalau kita mau membangun bangunan, maka jangan dikorbankan banyak yang namanya biodiversity, keragaman hayati itu. Nah, kalau ini terjadi maka kita selalu membangun daerah itu, maka bagaimana ekonomi masyarakat tercapai, tetapi juga lingkungan terjaga, tapi juga kearifan terjaga. Oke, dari masyarakat di Wakatobi sendiri, apakah sudah satu suara untuk ini? Saya pikir ini komitmen sudah bulat. Pasti tentu kalau ada friksi-friksi itu mesti ada. Tetapi bagi kami ini adalah sebuah pilihan yang sudah final. Saya kira proses pemberian sertifikat yang kemarin Menteri Kehutanan Republik Indonesia menyerahkan di Wakatobi dan dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, ini pertanda bahwa sebetulnya cagar biosfer ini final. Dan ini menjadi pedoman dan justru menjadi ideologi Wakatobi dalam membangun. Pak Purwanto, sebenarnya ini kalau dari MAB LIPI sendiri ya, sebenarnya keuntungan untuk menjadi sebuah cagar biosfer dunia itu apa sih, Pak? Sebenarnya keuntungannya banyak sekali. Yang pertama itu mungkin dari kita ya, sebagai bangsa Indonesia, ini suatu kebanggaan diberi kepercayaan untuk mengelola suatu kawasan dengan suatu status cagar biosfer. Ini kepercayaan, kebanggaan bagi kita. Tetapi ini juga bisa kita manfaatkan banyak sebetulnya. Ini adalah suatu model pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan ini. Dan juga yang paling utama sebetulnya status cagar biosfer ini bisa dipakai sebagai branding produk-produk. Sebagai produk-produk di dalam cagar biosfer itu, dan itu akan lebih mahal harganya dan lebih hijau, misalnya sebagai ini turis di Wakatobi misalnya salah satunya. Itu kalau itu nanti di branding ini kawasan cagar biosfer, itu akan lebih menarik, ya, seluruh dunia turis, sudah begitu. Ini di negara-negara lain sudah mulai branding itu. Bahkan Thailand kemarin, Vietnam sudah mulai. Kita juga sedang akan mulai untuk branding. Tidak hanya di Wakatobi tentu. Produk cagar biosfer di Cibodas juga bisa di branding misalnya. Seperti teh, dan lain sebagainya bisa di branding bahwa ini adalah produk dari cagar biosfer Cibodas misalnya. Itu akan lebih besar. Dan buat masyarakat lokal tentu saja ini kawasan ini adalah kawasan yang diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tentu saja pemerintah akan seperti yang komitmen Pak Hugua bahwa ini akan menjadi kawasan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oke, berbicara mengenai pembangunan wilayah di Wakatobi sendiri nih Pak Bupati, yang menjadi perhatian utama dalam mengembangkan potensi tentunya perencanaan pembangunan di Wakatobi seperti apa? Iya, saya selalu bilang sama teman-teman baik di Wakatobi maupun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahwa Wakatobi, Raja Ampat, termasuk Bunaken, Takabonerate, Komodo, ini adalah sisa-sisa yang mesti dijaga betul. Artinya tidak ada kemampuan dunia bahkan untuk menciptakan barang ini kalau rusak. Kalau kita buat mobil, buat teknologi mudah. Tetapi saya selalu bilang bahwa tidak ada seseorang, kemampuan APBN Indonesia saja tidak bisa menciptakan sebuah terumbu karang yang sebesar kantor metro. Karena ini hanya Tuhan yang bisa ciptakan.
Artinya kalau kita tidak mampu menjaga barang ini, maka saya kira penyesalan Indonesia, penyesalan dunia. Oleh karenanya, maka karena saya sebagai bupati pertama definitif di daerah ini, dan karena daerah ini baru-baru umur 10 tahun, kita masih punya kesempatan untuk berbenah. Oleh karenanya, maka saya selalu bilang sama kawan-kawan di daerah, tidak usah kita mengikuti daerah lain, karena kekuatan kita adalah keragaman hayati. Maka membangun kesejahteraan itu dengan menjaga ini. Karena hanya ini milik kita satu-satunya. Dan pastinya berbeda masing-masing daerah ya Pak. Betul. Yang paling cocok adalah yang seperti itu. dihadapi Ya. sehari-hari ya Pak. Betul, Ya. ya. Nah kalau kita lihat peranan cagar biosfer ini untuk masyarakat lokal, seperti yang Baik. tadi Pak Bupati katakan, untuk misalnya untuk sektor swasta, untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan, itu bagaimana? Iya, karena kan sekarang saya kira kehidupan ini kan ada namanya human being, kemanusiaan itu. Kemanusiaan itu kan ada, kita merasa nyaman karena pertama kita masih berada pada sebuah lingkungan yang masih hijau. Ya, kemudian masih ada serangga, masih ada burung-burung hijau, langitnya biru, lautnya biru, pasirnya putih, itulah human being. Ya. Jadi saya kira pembangunan itu kan 3 aspek ini. Kalau cuma blok bangunan yang muncul begitu saja, karbon sudah terbatas, kan penat kita. Walaupun dari lihat kecanggihannya luar biasa. Jadi sebetulnya pembangunan itu yang paling komplik itu ternyata kesederhanaan. Bagaimana menciptakan sesuatu menjadi sederhana. Ternyata kesederhanaan itu alam semesta yang seimbang. Jadi bagi saya, mending lagi sederhana dan lagi seimbang, jangan dicanggihkan dengan teknologi yang aneh-aneh, dengan bangunan yang macam-macam. Oleh karenanya, maka saya sangat beruntung sebagai bupati di mana mengelola kawasan yang masih seperti itu. Karena pada akhirnya toh masyarakat perkotaan yang sudah penat barangkali ya dengan gedung-gedung, pada akhirnya ingin kembali ke alam, kesederhanaan, kembali lagi ke situ ya Pak Bupati. Back to nature ya. Back to nature, betul. Nah Pak Purwanto, sebenarnya inti dari cagar biosfer dunia ini apa? Intinya adalah bahwa sebetulnya tadi sudah disampaikan, inti daripada pembangunan cagar biosfer adalah mengelola suatu kawasan itu, yaitu di mana kawasan itu tetap lestari, di mana masyarakat di situ terbangun dengan baik, sehingga ada keseimbangan hubungan antara manusia dan alam sekitar. Itu misi utama di dalam pengembangan program Man and the Biosphere itu, keseimbangan antara manusia dan sumber daya dan lingkungan di situ. Baik, kita harus break kembali sejenak dan kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV.